Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang causal loop diagram dengan sistem artificial intelligence pada robotik. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang artificial intelligence itu sendiri. Jadi artificial intelligence atau bisa disebut juga dengan kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang ditambahkan dan bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kecerdasan buatan ini diciptakan dan dimasukkan ke sistem komputer yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan dalam robotik adalah suatu algoritma yang dipandang cerdas yang diprogram ke dalam sebuah kontrol robot itu sendiri. Salah satu bidang yang menggunakan sebuah kecerdasan ini yaitu bidang robotika. Di dalam robotika, sistem kecerdasan buatan ini memang membawa pengaruh banyak pada penerbangannya. Karena dalam sistem ini, suatu robot bisa membantu manusia dalam pekerjaan yang lebih sulit daripada yang sebelumnya. Sophia, nama untuk robot humanoid yang diciptakan oleh perusahaan Hanson Robotik. Ini merupakan robot yang memiliki kecerdasan buatan di dalamnya karena robot ini mampu berbicara layaknya manusia dan robot ini mempunyai tugas untuk membantu manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, terapi, dan pelayanan. Selanjutnya itu ada feedback dari artificial intelligence pada robot itu sendiri. Di dunia kesehatan, artificial intelligence digunakan pada robot yang mengasisteni dokter. Contohnya, pada perusahaan Microsoft telah mengembangkan artificial yang dapat membantu para dokter untuk menentukan jenis obat dan perawatan apa bagi pasien. Selain itu, ada juga perusahaan Children's National Medical Center di Winston yang telah sukses menggunakan robot artificial intelligence untuk membantu tindakan operasi ke pasien. Di rumah sakit, artificial intelligence sangat membantu dalam hal diagnosis medis dan analisa detak jantung. Robot ini juga digunakan untuk merawat orang jompo, konsultasi dan pendeteksi tumor. Diperkirakan ada 90% startup yang mengembangkan artificial intelligence di industri kesehatan ini. Terus di dalam dunia otomotif, perusahaan ternama yang terlihat dalam artificial intelligence seperti Tesla, Google, Apple yang telah melakukan penelitian mobil tanpa pengemudi. Beberapa ahli mengatakan bahwa kedepannya manusia akan terbiasa menggunakan kendaraan tanpa pengemudi. Di industri ekonomi dan keuangan, artificial intelligence membantu di berbagai hal seperti investasi keuangan, pencatatan keuangan, jual beli saham, penipuan dan kriminalisasi di bank. Terus selanjutnya itu di dunia penerbangan, artificial intelligence digunakan untuk mensimulasikan penerbangan sehingga pilot bisa diasisteni dengan pemberian informasi pergerakan terbaik, informasi keadaan udara dan tekanan. Di dunia pendidikan, robot dibuat sebagai tutor untuk memperkenalkan kelas yang bisa mengajar anak-anak mulai dari pelajaran biologi sampai dengan ilmu komputer itu sendiri. Meskipun hal itu belum banyak dilakukan, machine learning pada artificial intelligence digunakan untuk menilai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada masing-masing siswa dalam proses pembelajarannya. Di bidang industri, robot sering dijumpai untuk menggantikan manusia, terutama dalam pekerjaan yang repetitif atau berulang-ulang. Mungkin kita sering lihat mesin-mesin otomatis di pabrik-pabrik yang membantu proses produksi dari sebuah produk perusahaan tersebut.
Terus selanjutnya di bidang human resource, artificial intelligence dimanfaatkan untuk proses perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Artificial intelligence sendiri digunakan dalam menentukan pekerjaan yang cocok antara pelamar dan pencari kerja. Menurut riset di tahun 2016 dan di tahun 2017, Unilever menggunakan artificial intelligence untuk menyeleksi karyawan yang bersifat entry-level. Unilever menggunakan ilmu neuroscience, analisis wajah dan suara dalam wawancara, dan lain-lain. Mendapatkan kandidat karyawan yang terbaik, Unilever telah memotong waktu kerja dari 4 bulan menjadi 4 minggu dengan menghemat 50.000 jam perekrutan. Itu untuk feedback dari artificial intelligence, robotik, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pembahasan balancing pada artificial intelligence robotik. Jadi ada 3 spesialis balancing yang ada pada artificial intelligence robotik. Yang pertama itu ada spesial programming. Bidang ilmu yang cocok untuk pembuatan software dilakukan setelah alat itu siap diuji. Ketika software ini ditanamkan atau di-download pada microcontroller, jadi sehingga robot dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tahap pembuatan program ini meliputi perancangan. Jadi perancangan ini bisa digambarkan memiliki fungsi sederhana. Algoritma dapat juga dibuat langsung pada saat menulis program. Untuk fungsi kompleksnya, algoritma dibuat dengan menggunakan flowchart. Selanjutnya itu ada penulisan program. Dapat dilakukan dengan bahasa C++, assembly, basic, atau bahasa yang paling dikuasai. Terus selanjutnya itu ada compile dan download, yaitu mentransfer program yang kita tulis pada robot itu sendiri. Selanjutnya ada spesial mekanik yang balance, itu sebuah teknik mesin dan teknik industri. Setelah merancang gambaran garis besar bentuk robot, maka rangka dapat mulai dibuat. Satu ruas rangka tersebut terhubung satu sama lain dengan filling aluminium. Killing adalah semacam paku aluminium yang berguna untuk menempelkan lembaran logam dengan erat. Terus selanjutnya itu ada spesial elektronika. Nah, untuk elektronika ini cocok dengan bagian sistem elektronika yang dirancang sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Misalnya penggerak motor DC yang diperlukan hybrid, sedangkan untuk penggerak relay diperlukan saklar transistor. Sensor-sensor pada robot tersebut digunakan untuk mempelajari hasil kerjanya. Misalnya sensor jarak bisa menggunakan dengan model robot SRP-04. Terus ada GP2D12 atau merakit sendiri modul sensor ultrasonik atau inframerah itu. Yang kedua itu ada sensor arah, bisa menggunakan sensor kompas CMPS-03 atau DIN small. Selanjutnya itu ada sensor suhu yang bisa digunakan, yaitu LM35 atau sensor yang lain. Terus ada yang selanjutnya itu ada sensor nyala api atau panas, bisa menggunakan sinar UV-tron atau thermopil. Terus yang selanjutnya itu ada sensor line follower atau line detector, bisa menggunakan LED dan fototransistor. Sekian penjelasan singkat dari artificial intelligence pada robotik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.